Kapan Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga? 15 Agustus. Jawaban 100. Selamat pagi semua. Selamat pagi para peserta lomba. Oke. Ini mungkin perlombaan kita pada pagi hari ini Puskidar Suci untuk para guru dari TK sampai SMK, juga para pegawai yayasan. Ini barangkali menjadi satu keajaiban dunia, kerajaan dibuat seperti ini. Yang diuji selama ini kebanyakan anak murid. Jadi adik-adik para murid sekalian, mari kita dukung para guru kalian ini. Coba saya tanya dulu, mana pendukung dari SMPK Maria Goretti? Mana pendukung dari SMK Mutiasa? Mana pendukung dari TK Maria Virgo? Pendukung dari yayasan? Oke, sepertinya semua semangat ini. Untuk adik-adik sekalian minta maaf ya, kalau misalnya kamu punya guru sebentar tidak tahu jawab, dimaklumi, sudah semakin tua, sudah banyak yang lupa. Pegang yang benangnya itu, pegang benangnya. Kelompok 1 dari SMP Margot, guru laki-laki. Benar ya? Sudah siap? Oke, kamu mendapat soal paket E. Pertanyaan pertama. Saya baca soal 3 kali baru kamu jawab ya. Sebutkan 3 bentuk persembahan yang dibawa oleh orang Majus dari timur ketika menyembah Yesus. Sebutkan 3 bentuk persembahan yang dibawa oleh orang Majus dari timur ketika menyembah Yesus. Oke. Mur, berlian dan emas. Berlian. Jawaban 100. Setelah saya baca soal kedua kali, kamu harus jawab ya. Oke. 2 kali lah. Apakah yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis ketika dia memberitakan pertobatan di padang gurun? Silakan. 30 unta dan 3 pinggang kulit. 100 untuk yang kedua. Kelompok 3 dari yayasan. Apa lambang dari Injil Matius? Apa lambang dari Injil Matius? Silakan. Apa? Jawaban 100. Kelompok 4 Margot 2. Bertobatlah. Diam kita diam. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di padang gurun apakah Yohanes Pembaptis menyampaikan seruan pertobatan ini? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di padang gurun apakah Yohanes Pembaptis menyampaikan seruan pertobatan ini? Silakan. Penonton diam. Kapernaum. Apa? Kapernaum. Jawaban salah, nilai 0. Yang benarnya di padang gurun Yudea. Kelompok 5 dari TK Maria Virgo, pertanyaan pertama. Siapakah 2 orang pertama yang dijumpai dan diajak oleh Yesus
Siapakah dua orang pertama yang dijumpai dan diajak oleh Yesus untuk mengikutinya? Silakan. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. 100. Kelompok 6 Mutiara 2, pertanyaan 1. Pertanyaan pertama, dengan perikop apa penginjil Matius mengawali penulisan Injilnya? Dengan perikop apa penginjil Matius mengawali penulisan Injilnya? Silakan. Silsilah Yesus Kristus. 100. Pertanyaan kedua untuk kelompok 1. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Siapakah yang menyampaikan kata-kata ini kepada Yesus? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Siapakah yang menyampaikan kata-kata ini kepada Yesus? Silakan. Orang yang sakit kusta. 100. Kelompok 2. Berapa lama Yesus berpuasa di padang gurun? Berapa lama Yesus berpuasa di padang gurun? Silakan. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Malam. 100. Kelompok 3. Sebutkan 3 kewajiban agama yang diingatkan oleh Yesus kepada para muridnya. Sebutkan 3 kewajiban agama yang diingatkan oleh Yesus kepada para muridnya. Silakan. Waktu selesai. Nilai 0. Kelompok 4. Penyakit apakah yang disembuhkan oleh Yesus pada ibu mertua Petrus? Penyakit apakah yang disembuhkan oleh Yesus pada ibu mertua Petrus? Silakan. Demam. 100. Kelompok 5. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Siapakah yang berseru demikian kepada Yesus? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Siapakah yang berseru demikian kepada Yesus? Silakan dijawab. Dua orang buta. 100 untuk kelompok 5. Kelompok 6. Apakah yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berada di padang gurun? Apakah yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berada di padang gurun? Roti tidak berani. Jawaban salah, nilai 0. Yang benar, belalang dan madu hutan. Pertanyaan ketiga. Untuk kelompok 1.
Masa Prapaskah dimulai kapan? Masa Prapaskah dimulai kapan? Silakan. Dimulai sejak dari Minggu Palma dan seterusnya. Sebentar, dari Rabu Abu, dari Rabu Abu dan seterusnya. Minta maaf, Bapak. Masa Prapaskah dari Rabu Abu, Bapak. Sampai ke Minggu Palma itu, masa Prapaskah. Jawaban 100. Hari Raya Paskah, gereja merayakan hari raya apa? Silakan. Penonton diam ya, penonton. Hari Raya Kenaikan. Jawaban 100. Kalau ada bisikan dari penonton, nilai kelompok dikurangi. Dan ada suara yang bisik di sini. Yang berikut, kelompok 6. Ada 3 jenis tabisan dalam gereja Katolik. Sebutkan 3 jenis tabisan itu. Ada 3 jenis tabisan dalam gereja Katolik. Sebutkan 3 jenis tabisan itu. Silakan. Waktu habis. Nilai 0. Gampang saja Pak Tri. Ya? Tabisan imam, tabisan usut, tabisan Terima kasih dan tidak nilai. oh, Oke. Benar itu jawabannya. Tabisan diakon, tabisan imam dan tabisan uskup. Pertanyaan keempat. Kelompok 1. Dia adalah seorang yang datang kepada Yesus meminta untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh terbaring di rumah di daerah Kapernaum. Dia adalah seorang yang datang kepada Yesus meminta untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh terbaring di rumah di daerah Kapernaum. Siapakah dia itu? seorang perwira Romawi. Jawaban 100. Kelompok 2. Kelompok 2. Golongan orang yang tidak percaya akan kebangkitan adalah golongan orang yang tidak percaya akan kebangkitan adalah. Silakan. Bahasa tuh. Jawaban 100. Kelompok 3. Ada yang tidak bunyi mic itu. Di over saja, yang bagusnya di over saja. Mic-nya di over. Yang bagian depan satu mic, bagian belakang satu mic ya. Nanti setelah selesai langsung over. Oke. Sekarang kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Pertanyaan keempat. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Siapakah yang bertanya demikian kepada Yesus? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Siapakah yang bertanya demikian kepada Yesus? Silakan. Matius. Jawaban salah, waktu habis, nilai 0. Jawaban yang benar adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Kelompok 4.
Sebutkan salah satu dari beberapa kota yang dikecam oleh Yesus dalam Matius 11:20-24. Sebutkan salah satu dari beberapa kota yang dikecam oleh Yesus dalam Matius 11:20-24. Silakan. Yerusalem, Galilea, Jawaban salah, diberi nilai 0. Yang benarnya Korazim atau Betsaida atau Kapernaum. Kalau sudah 2 kali jawab tidak bisa baik. Yang berikut, kelompok 5. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Siapakah yang menyampaikan kata-kata ini? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Siapakah yang menyampaikan kata-kata ini? Silakan. Petrus, Jawaban 100. Kelompok 6. Ini tidak tertib, yang di sini tidak tertib. Yayasan yang di sini tidak tertib. Ini yang di sini. Penonton, tolong tertib lagi ya. Tidak boleh buka mulut karena kita punya mulut ini bisa dilihat oleh peserta dan komat kamit kita bisa dibaca. Kalau ada SMP omong, ini omong. Kalau anak SMP yang ngomong maka potong guru, kalau yang laki yang ngomong potong nilai guru laki-lakinya. Anak perempuan yang ngomong potong nilai guru perempuannya. Kalau mau kamu punya guru juara maka diam dalam hati saja. Pertanyaan keempat untuk kelompok 6. Penyembuhan pertama kali dilakukan Yesus terhadap siapa? Penyembuhan pertama kali dilakukan oleh Yesus terhadap siapa? Silakan. Mas Arus. Jawaban salah. Diberi nilai 0. Jawaban yang benar adalah seorang yang sakit kusta. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Coba kita cek dulu pendukungnya. Mana pendukung dari TK Maria Virgo? Pendukung dari SMPK Maria Goretti. Pendukung dari SMKK Muktiasa. Pendukung dari yayasan. Aduh, tolong dulu kok. Harusnya semua kita nih yang teriak. Oke, pertanyaan kelima. Kelompok 1. Dengarkan baik-baik penggalan ayat berikut. Dengarkan baik-baik penggalan ayat berikut ini. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Waktu. Ayo Pak. Waktu habis, nilai 0. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Pertanyaan nomor 5 ini berkaitan dengan perumpamaan semua dari peserta yang lain. Silahkan ingat-ingat. Kelompok 2. Dengarkan baik-baik penggalan ayat berikut. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Silakan. Waktu habis. Jawabannya perumpamaan tentang pengampunan. Untuk peserta semua, soal wajib ini kamu boleh jawab. Kalau salah kan tidak diberi nilai. Berapa? Dengarkan baik-baik penggalan ayat berikut. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Silakan. Silakan. Seorang penari. Jawaban 100. Dicoba saja, jangan ragu-ragu. Kelompok 4. Dengar baik-baik penggalan ayat berikut. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Silakan. Silakan. Perumpamaan mencari makan. Perumpamaan biji sesawi. Jawaban 100. Jangan sampai Yesus kalau tidak ada. Oke, kelompok 5. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kelompok 5. Pertanyaan 5. Dengarkan baik-baik penggalan ayat berikut. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Silakan. Perumpamaan tentang penjelasan. Perumpamaan tentang penjala manusia. Jawaban salah, nilai 0. Yang benar perumpamaan tentang pukat. Kelompok 6. Pertanyaan 5. Dengarkan baik-baik penggalan ayat berikut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Kata-kata ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang apa? Silakan. Sekali lagi penonton tolong tertib sedikit. Waktu habis. Jawaban yang benar perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Oke, mari kita tepuk tangan untuk peserta. Sisa 5 soal lagi. Pertanyaan ke-6 dari kelompok 6 duluan coba. Kelompok 6. Kelompok 6 siap? Kelompok 6. Oke. Pertanyaan ini dimulai dari kelompok 6. Pertanyaan ke-6 dari kelompok 6. Apa nama tongkat uskup? Apa nama
tongkat uskup. Silakan. Dalam plastik itu. Ambil dalam plastik. Plastik. Habis nilai 0. Ada yang tahu jawabannya? Nama tongkat uskup. Piala. Jawaban 0. Kelompok 5. Pakaian berupa baju besar dan panjang dipakai setelah jubah yang dipakai imam saat merayakan Ekaristi yang melambangkan kebesarannya sebagai imam Tuhan disebut apa? Jawaban 100. Mic tidak bunyi kan? Kelompok 4 yang tidak boleh diucapkan pada masa Prapaskah. Silakan. Waktu habis. Jawaban yang benar, haleluya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kain yang digunakan untuk mencuci tangan imam pada saat perayaan Ekaristi adalah kain yang digunakan untuk mencuci tangan imam pada saat perayaan Ekaristi adalah. Silakan. Jawaban salah. Yang benarnya lavabo. Nilai 0. Kelompok 1. Tentang apa? Silakan. Kelompok 1. Perutusan. Masih ada waktu. Waktu habis. Jawaban salah. Diberi nilai 0. Perintah untuk memberitakan izin. Memang tema perutusan, tapi harus sesuai dengan perikop yang dituliskan tadi. Perintah untuk memberitakan izin. Kelompok 2. Siapakah yang meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan? Siapakah yang meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan? Silakan. Yusuf dari Arimatea. 100 untuk kelompok 2. Kelompok 3. Sebutkan 3 murid yang dibawa oleh Yesus untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Sebutkan 3 murid yang dibawa oleh Yesus untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Silakan. Melkior Perkasa Dosa. Masih ada waktu. Bang Faris. Simon Petrus. Waktu habis. Jawaban yang benar, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kelompok 4. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga menurut Injil Matius bab 18 ayat 2? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga menurut Injil Matius bab 18 ayat 2? Silakan.
at anak. Jawaban 100. Kelompok 5. Menurut Injil Matius bab 16, bagaimana jawaban Petrus ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Menurut versi Injil Matius bab 16, bagaimanakah jawaban Petrus ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Silakan. Oke, Pak. Dan ini nanti makan. Engkau adalah Elia. Jawaban salah. Waktu habis. Nilai 0. Yang benarnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kelompok 6. Siapakah dua orang yang menengok kubur Yesus setelah hari Sabat lewat? Siapakah dua orang yang menengok kubur Yesus setelah hari Sabat lewat? Silakan. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus. Waktu habis. Jawaban nilainya 50. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kita tidak tahu Maria yang lain bisa, bukan Maria Ibu Yesus. Oke. Lalu yang berikut pertanyaan nomor berapa? 9. Ini pilihan ganda. Jadi kamu senang. Semoga harap benar. Sudah boleh ada yang kasih kode-kode? Anak-anak. Topi uskup untuk kelompok 1. Topi uskup yang berwarna ungu bernama A. Mitra, B. Tiara, C. Solideo, D. Manipel. Topi uskup yang berwarna ungu bernama A. Mitra, B. Tiara, C. Solideo, D. Manipel. Silakan. C. Jawaban benar, 100. Pak Guru ini pura-pura bingung, nggak tahu ini. Kelompok 2. Tempat suci yang digunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus dan dipergunakan untuk membagi komuni bernama apa? Tempat suci yang digunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus dan dipergunakan untuk membagi komuni bernama apa? A. Monstrans, B. Patena, C. Piala, D. Sibori. A. Monstrans, B. Patena, C. Piala, D. Sibori. Diam. Jawaban salah. Yang benarnya D. Sibori. Untuk bagi komuni itu. Kelompok 3. Warna liturgi merah melambangkan apa? Warna liturgi merah melambangkan apa? A. Roh Kudus, B. Tobat, C. Kemuliaan, D. Harapan. A. Roh Kudus, B. Tobat, C. Kemuliaan, D. Harapan. Kepreno. Apa? 2.
Waktu habis. Jawaban salah. Waktu habis. Nilai 0. Jawaban yang benar adalah A. Roh Kudus. Kalau Pentekoste tadi tidak pakai merah. Kelompok 4. Kain lenan yang dikeraskan untuk menutup piala. Kain lenan yang dikeraskan untuk menutup piala bernama A. Corporale, B. Lavabo, C. Amik, D. Pala. A. Corporale, B. Lavabo, C. Amik, D. Pala. Silakan. D. 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 Tadi. Ya. Jawaban salah. Yang benarnya D. Pala. Yang D. Lavabo tadi yang cuci tangan itu. Yang berikut. Sehelai kelompok 5. Sehelai kain kecil untuk mengeringkan piala bernama apa? Sehelai kain kecil untuk mengeringkan piala bernama apa? A. Patina, B. Corporale, C. Pala, D. Purificatorium. A. Patina, B. Corporale, C. Pala, D. Purificatorium. Corporale. Jawaban salah. Jawaban yang benar D. Purificatorium. Kelompok 6. Sehelai kain semimpat yang dibentangkan di atas meja altar sebagai alas piala, patena dan simboli bernama apa? Sehelai kain segi empat yang dibentangkan di atas meja altar sebagai alas piala, patena dan simboli bernama apa? A. Corporale, B. Purificatorium, C. Amik, D. Pala. A. Corporale, B. Purificatorium, C. Amik, D. Pala. Silakan. B. Jawaban salah. Yang benarnya A. Corporale. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10 ini meminta kita untuk menyusun penggalan ayat kitab suci yang saya sudah gunting ini menjadi satu penggalan ayat kitab suci yang benar menurut Injilnya masing-masing. Saya minta bantuan. Waktu habis. Coba sudah baca. Setiap orang yang menerima akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Tidak lengkap. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Nilainya 50. Sorry. Yang berikut kelompok 3. Suster Novi bagi paket C. Paket C. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jawaban 100. Perolehan nilai sementara kelompok 1 Margot laki-laki nilai 600. Tepuk tangan. Kelompok 2 Murtiaca Putri dengan total nilai 400. Tepuk tangan. Kelompok 3 Yayasan nilai 400. Kelompok 4 Margot Putri dengan jumlah nilai 500. Kelompok 5 Maria Virgo dengan jumlah nilai 600. Kelompok 6 Muktiasa laki-laki dengan jumlah nilai 250. Oke, untuk soal rebutan, sekali lagi untuk soal rebutan,
silakan mengangkat tangan ya. Misalnya saya beri contoh. Siapa nama Ketua Yayasan Bina Wirawan? Nah ini dulu. Begitu ya? Oke, kita masuk ya. Siapa saja anggota kelompok yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ya, tanpa melalui juga. Pertanyaan pertama. Kalau misalnya kamu yakin soal yang saya bacakan, kamu sudah tahu arahnya ke situ, kamu bisa langsung angkat tangan tanpa saya selesai membaca soalnya. Tetapi kalau kamu tidak jawab, berarti nilai minus 100. Pertanyaan pertama. Dalam silsilah Yesus Kristus, ada berapa keturunan dari Abraham sampai Kristus? Jawaban salah, minus 100. Jawaban salah, minus 100. Minus 100 untuk kelompok 4. Jawaban yang benar, 42. Dari Abraham sampai Yesus lahir. Jadi 14 kali 3. Dari Abraham sampai Daud 14. Dari Daud sampai pembuangan Babel 14. Dari pembuangan Babel sampai Yesus lahir 14. Oke. Yang berikut. Suster Crispin, tolong bantu lihat juga. Mereka ke tangan. Pertanyaan kedua. Atau suster ini, suster Femi di berdiri sini, di depan sini. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa. Kamu bisa dapat? Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Tempat persiapan imam dan pembantunya sebelum mereka keluar menuju altar disebut apa? Kelompok 4. Sakristi. Jawaban benar, 100. Pertanyaan ketiga. Sebutkan secara lengkap bunyi hukum yang terutama dan pertama yang diberikan Yesus menurut Injil Matius bab 22. Kelompok 6, silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jawaban 100. Soal nomor 3. Oke. Pertanyaan keempat. Dalam perumpamaan tentang talenta, seorang tuan memanggil 3 orang hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 3 orang hamba itu mendapat talenta masing-masing dengan jumlah yang berbeda. Berapa jumlah semua talenta yang diterima oleh 3 hamba itu? Kelompok 4. Sudah angkat tangan. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Silakan. Langsung jawab, Pater. Kenapa pikir lagi? 5, 3, 2. Jawaban salah. 5, 2, dan 1. Jadi jumlahnya 8. Ini minus 100. 5, 2, dan 1. Ya. Harus. Minus 100. Yang berikut. Pertanyaan kelima. Berapa jumlah bab atau pasal pada Injil Matius? Kelompok 4. 28 pasal, 1072 ayat. Jawaban 100. Ini mereka yang bayar minus saja ini. 6.
Pertanyaan nomor 6. Di manakah Yesus berdoa sebelum dia ditangkap? Kelompok 2. Jawaban 100 untuk kelompok 2. Pertanyaan ke-7. Ketika Yesus disalibkan, sebuah tulisan terpasang di atas kepalanya. Apa isi tulisan itu? Kelompok 3. Inilah raja orang Yahudi. Jawaban 100. Kelompok 3. Kasih 100 poin sahabat. Terus. 8. Soal nomor 8. Peristiwa apakah yang terjadi pada penghentian keempat jalan salib Yesus? Kelompok 2. Jawaban 100. Margot perempuan 400, Maria Turbo 600, Mutiasa laki-laki 350. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya akan beri satu pertanyaan lagi. 2 pertanyaan kayaknya, karena itu 3 orang memang yang nilai 600. Hanya untuk yang nilai 600, yang lain-lain tidak lagi ya. Nah. Jadi yang lain itu sudah dapat juara 4, 5 dan 6. Juara 6 Mutiasa laki-laki, juara 5 Margot perempuan, juara 4 yayasan. Sekarang kita cari juara 1, 2 dan 3. Pertanyaan pertama. Kapan gereja ke bawah lagi kita. Sudah siap? Oh ya, belum buat tabelnya. Oke, tunggu dulu. Ya, adalah. Sudah siap, Pak? Margot laki-laki, Mutiasa perempuan, Maria Turbo. Oh, masuk ya. Pertanyaannya, kapan gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga? 15 Agustus. Jawaban 100. Karena ada 3 kelompok, jadi diberi 1 pertanyaan lagi. Oke. Satu pertanyaan ini tetap untuk 3 kelompok, karena 3 kelompok. Jadi saya beri 3 pertanyaan saja supaya dapat satu tiap kelompok hitungnya. Ya. Oke. Saya beri 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua. Siapa yang menjamah jubah Yesus kemudian ia sembuh? Siapa yang menjamah jubah Yesus kemudian ia sembuh? Kelompok 2. Ya. Jawaban 100. Mike.
Pertanyaan terakhir. Siapakah nama saudara kandung dari Yakobus anak Zebedeus? Yohanes. Jawaban 100. Dengan demikian, nilai tertinggi dari juara 2 dari Mutiara Perempuan. Juara 3 dari TK Maria Virgo. Oke, sekali lagi pengumuman juaranya. Juara 1 dari SMPK Maria Goretti Guru Laki-laki. Juara 2 dari SMK Mutiara Guru Perempuan. Juara 3 dari guru-guru Maria Virgo, TK Maria Virgo. Juara 4 dari guru-guru SMP Maria Goretti Perempuan. Juara yayasan, sorry. Juara 4 yayasan. Juara 5 SMPK Maria Goretti Guru Perempuan. Juara 6 SMKK Mutiara Guru Laki-laki. Ya, dengan demikian selesailah kuis para pegawai perwakilan Endelio. Terima kasih banyak Pak Terlan, para peserta kuis, lomba kuis. Nanti hadiahnya dibagi pada saat pesta yayasan. 29 Maret, 29 September. Terima kasih banyak. Kita berdoa dulu. Yang juara 1 pimpin doa.